Diusir oleh mertua dan dianggap menjadi beban suamiku, kubuat ia tertunduk minta ampun ketika mengetahui aku adalah CEO perusahaan terbesar di Surabaya. Namaku Dinda, 28 tahun. Hari ini, aku resmi menjadi istri Rian, pria sederhana yang berhasil mencuri hatiku. Pernikahan kami diadakan di sebuah rumah sederhana di pinggiran Surabaya, sesuai permintaan Rian dan ibunya. Aku tersenyum, berusaha menutupi perasaan aneh yang menggerogoti hatiku. Keluargaku, yang sebenarnya adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di Surabaya, menyamar menjadi keluarga biasa. Mereka mengenakan pakaian sederhana, berbicara dengan logat kampung, dan bahkan membawa oleh-oleh berupa keranjang buah-buahan. Aku meminta mereka melakukan ini agar Rian dan keluarganya tidak merasa terintimidasi oleh kekayaan kami. Ibu Rian, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam, menyambutku dengan senyum tipis. Sejak awal, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Sikapnya dingin dan sedikit merendahkan, seolah aku tidak pantas bersanding dengan putranya. Selamat datang di keluarga kami, Dinda, ucapnya dengan suara yang tidak ramah. Semoga kamu bisa menjadi istri yang baik untuk Rian. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Pernikahan berjalan sederhana namun khidmat. Rian tampak bahagia, dan aku berusaha ikut merasakan kebahagiaannya. Namun, tatapan sinis Ibu Rian terus mengikutiku, membuatku merasa tidak nyaman. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku dan Rian duduk di ruang tamu kecil. Rian menggenggam tanganku, menatapku dengan mata penuh cinta. Terima kasih sudah mau menikah denganku, Dinda, ucapnya. Aku berjanji akan membahagiakanmu. Aku tersenyum, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Aku percaya padamu, Rian. Namun, di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku merasa seperti memasuki dunia yang asing, dunia yang penuh dengan tatapan, curiga dan prasangka. Aku tidak tahu apa yang menantiku di masa depan. Tetapi aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk. Ibu Rian, mertuaku, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkanku. Setiap hari, ada saja hal yang ia keluhkan tentangku. Cara aku memasak, cara aku membersihkan rumah, bahkan cara aku berpakaian, semuanya salah di matanya. Kamu ini perempuan, seharusnya bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan benar, ucapnya dengan nada sinis, sambil menunjuk piring yang baru saja aku cuci. Lihat, masih ada noda minyaknya. Dasar tidak becus. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata. Rian, suamiku, selalu berusaha menengahi, tetapi ia tidak pernah berani membantah ibunya. Ia terlalu sayang dan hormat pada ibunya, sehingga ia selalu membiarkan ibunya memperlakukanku seenaknya. Ibu, sudahlah, ucap Rian dengan suara pelan. Dinda sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu ini, Rian, selalu saja membela istrimu, balas Ibu Rian dengan nada tinggi. Dia itu hanya beban untukmu. Lihat saja, dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuat mertuaku menyukaiku. Aku sudah mencoba segala cara, tetapi semuanya sia-sia. Semakin aku berusaha, semakin ia merendahkanku. Suatu hari, saat aku sedang menyapu halaman, Ibu Rian menghampiriku dengan wajah masam. Kamu ini lambat sekali, ucapnya. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Jangan bermalas-malasan. Aku mengangguk, berusaha menahan amarah. Aku merasa sangat lelah dan tertekan. Aku ingin sekali pergi dari rumah ini, tetapi aku tidak tahu harus kemana. Malam harinya, aku duduk di kamar, menatap foto pernikahanku dengan Rian. Aku merasa sangat sedih dan kecewa. Aku tidak menyangka pernikahan ini akan menjadi seperti ini. Aku mencintai Rian, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dengan perlakuan ibunya. Rian masuk ke kamar dan duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku, menatapku dengan mata penuh kasih sayang. Maafkan ibuku, Dinda, ucapnya. Dia memang seperti itu. Tapi aku janji,
Aku akan berusaha membuatnya berubah. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, Rian. Aku percaya padamu. Namun, di dalam hati aku merasa ragu. Aku tidak tahu apakah Rian bisa mengubah ibunya. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan, lingkaran yang penuh dengan hinaan dan tekanan. Hari demi hari, tekanan dari Ibu Rian semakin menjadi-jadi. Ia tidak pernah puas dengan apapun yang aku lakukan. Setiap kesalahan kecil yang aku buat, ia besar-besarkan seolah-olah aku telah melakukan dosa besar. Rian, di sisi lain, semakin tertekan dengan situasi ini. Ia terjebak di antara cinta dan hormatnya kepada ibunya dan cintanya kepadaku. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, Ibu Rian tiba-tiba memulai pembicaraan yang membuatku terkejut. Rian, Ibu rasa sudah saatnya kamu memikirkan masa depanmu, ucapnya dengan nada serius. Dinda tidak bisa memberimu apa-apa, dia hanya beban untukmu. Aku menatap Rian, berharap ia akan membela diriku. Namun ia hanya menunduk, tidak berani menatapku. Aku merasa seperti ditusuk ribuan pisau. Kata-kata Ibu Rian sangat menyakitkan, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, jangan bicara seperti itu, ucap Rian dengan suara pelan. Dinda adalah istriku. Aku mencintainya. Cinta saja tidak cukup, Rian, balas Ibu Rian dengan nada tinggi. Kamu butuh istri yang bisa membantumu membangun masa depan. Dinda hanya akan menghambatmu. Aku merasa air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak menyangka mertuaku akan berbicara sekejam ini. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini, tidak diinginkan dan tidak dihargai. Ibu, tolong jangan sakiti Dinda, ucap Rian, suaranya bergetar. Dia wanita yang baik. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan? Kebahagiaan apa yang bisa dia berikan padamu? Tanya Ibu Rian dengan sinis. Dia bahkan tidak bisa memberimu keturunan. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku merasa hancur. Aku tahu aku belum hamil, tetapi aku tidak pernah menyangka mertuaku akan menggunakan hal itu untuk menyakitiku. Rian menatap ibunya dengan marah. Ibu, cukup, jangan bicara seperti itu, bentaknya. Dinda adalah istriku, dan aku akan selalu mencintainya. Aku berdiri dari meja makan, tidak sanggup lagi menahan air mata. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sangat terluka dan tertekan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti berada di titik terendah dalam hidupku. Malam itu, setelah pertengkaran hebat di meja makan, aku merasa seperti jiwaku tercabik-cabik. Kata-kata mertuaku terus terngiang di telingaku, menghancurkan setiap keping harapan yang masih tersisa. Aku menangis hingga tertidur, dan saat terbangun, mataku bengkak dan hatiku terasa kosong. Pagi harinya, aku turun ke ruang tamu, berharap suasana sudah mereda. Namun, Ibu Rian menatapku dengan tatapan dingin, seolah aku adalah orang asing yang tak diinginkan di rumah ini. Dinda, ucapnya dengan suara datar. Ibu rasa, ini saatnya kamu pergi. Aku terkejut. Pergi? Kemana? Kemana saja? Jawabnya acuh. Tak acuh. Kamu sudah tidak diterima di rumah ini. Aku menatap Rian, berharap ia akan membelaku. Namun, ia hanya menunduk, tidak berani menatapku. Aku merasa dikhianati. Orang yang paling aku cintai, orang yang berjanji akan melindungiku, kini membiarkan aku diusir oleh ibunya. Rian, katakan sesuatu, pintaku dengan suara bergetar. Jangan biarkan ibumu melakukan ini. Rian mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Maafkan aku, Dinda, ucapnya pelan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Aku tidak menyangka Rian akan selemah ini. Aku tidak menyangka ia akan membiarkan ibunya mengusirku tanpa perlawanan. Baiklah, ucapku dengan suara datar, berusaha menahan air mata. Aku akan pergi. Aku kembali ke kamar, mengemasi barang-barangku. Aku tidak membawa banyak barang, karena memang sejak awal aku tidak ingin menonjolkan kekayaanku. Saat aku keluar dari kamar,
Ibu Rian sudah berdiri di depan pintu, menatapku dengan tatapan kemenangan. "Jangan pernah kembali ke sini," ucapnya dengan sinis. "Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi." Aku mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. Aku berjalan keluar rumah, meninggalkan Rian dan ibunya di belakang. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka merendahkan aku lagi. Saat aku berjalan menyusuri jalanan, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku merasa sangat sedih, marah, dan kecewa. Aku merasa seperti orang yang terbuang, tidak diinginkan oleh siapapun. Namun di tengah kesedihanku, ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Aku akan bangkit dari keterpurukan ini. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah telah meremehkanku. Setelah diusir dari rumah Rian, aku berjalan tanpa tujuan, air mata terus mengalir di pipiku. Aku merasa seperti orang yang terbuang, tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, di tengah kesedihanku, ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkan aku lagi. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah keluargaku. Saat aku tiba, mereka terkejut melihat keadaanku. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak menyangka aku akan diusir. "Dinda, apa yang terjadi?" tanya ibuku dengan suara khawatir. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari awal pernikahan hingga pengusiran. Keluargaku sangat marah mendengar perlakuan mertuaku. Mereka tidak menyangka Rian dan ibunya akan sekejam itu. Mereka tidak tahu siapa yang mereka usir, ucap ayahku dengan nada geram. "Mereka akan menyesal telah meremehkanmu." Aku tersenyum tipis. "Aku tahu, Ayah. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah." Keluargaku memberiku dukungan penuh. Mereka membantuku bangkit dari keterpurukan dan memberiku semangat untuk memulai hidup baru. Aku memutuskan untuk kembali fokus pada bisnisku. Aku menggunakan kekuatanku untuk memperkuat posisiku di dunia bisnis Surabaya. Aku mulai menjalankan bisnisku dengan lebih agresif. Aku mengambil alih proyek-proyek besar, melakukan merger dan akuisisi, dan memperluas jaringan bisnisku. Aku tidak lagi menyembunyikan identitasku sebagai CEO perusahaan besar. Aku ingin semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Suatu hari, saat aku sedang rapat dengan para direktur perusahaan, ayahku masuk ke ruang rapat dengan senyum lebar. "Dinda, ada kabar baik," ucapnya. "Perusahaan Rian sedang mengalami kesulitan keuangan. Mereka membutuhkan investor untuk menyelamatkan perusahaan mereka." Aku tersenyum sinis. "Benarkah? Menarik sekali. Aku tahu ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Aku memutuskan untuk membeli perusahaan Rian. Aku akan membuatnya menyesal telah meremehkanku." "Ayah, siapkan semua dokumen yang diperlukan," ucapku dengan nada dingin. "Kita akan membeli perusahaan Rian." Ayahku mengangguk, tersenyum bangga. "Tentu, Dinda. Kita akan membuat mereka berlutut di hadapanmu." Aku merasa seperti api semangat membara di dalam diriku. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi Rian dan ibunya saat mereka tahu siapa aku sebenarnya. Mereka akan menyesal telah mengusirku. Setelah keputusan untuk membeli perusahaan Rian dibuat, aku dan timku bergerak cepat. Kami melakukan due diligence, menilai aset perusahaan, dan menyusun tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Aku ingin Rian dan ibunya merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali, bagaimana rasanya direndahkan dan tidak berdaya. Proses akuisisi berjalan lancar. Rian dan ibunya, yang sedang putus asa, tidak punya pilihan selain menerima tawaran kami. Mereka tidak tahu siapa pembeli perusahaan mereka, dan aku sengaja merahasiakan identitasku. Aku ingin memberi mereka kejutan yang tak terlupakan. Setelah akuisisi selesai, aku mengambil alih perusahaan Rian. Aku merombak struktur organisasi, mengganti manajemen yang tidak kompeten, dan menerapkan strategi bisnis baru. Aku ingin perusahaan kian menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan. Suatu hari, aku memanggil Rian ke ruanganku. Ia tampak bingung dan gugup, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu bahwa aku adalah pemilik baru perusahaan ini, dan aku adalah
orang yang akan mengubah hidupnya. Rian, selamat datang di perusahaan baru Anda, ucapku dengan nada dingin. Mulai sekarang, Anda bekerja untuk saya. Rian menatapku dengan bingung. Maksud Anda? Aku tersenyum sinis. Saya adalah pemilik baru perusahaan ini, Rian. Saya membeli perusahaan Anda dan sekarang Anda bekerja untuk saya. Rian terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatapku dengan mata tidak percaya, seolah-olah aku adalah hantu. Anda? Anda membeli perusahaan saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk. Ya, Rian. Saya adalah wanita yang Anda dan ibu Anda usir dari rumah Anda. Sekarang saya adalah atasan Anda. Rian tampak pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan. Aku melihat ekspresi ketakutan dan penyesalan di wajahnya, dan aku merasa puas. Mulai sekarang, Anda akan bekerja di bawah pengawasan saya. Ucapku dengan nada tegas. Anda akan belajar bagaimana rasanya direndahkan dan tidak berdaya. Anda akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku tahu ini mungkin terdengar kejam, tetapi aku tidak peduli. Mereka pantas mendapatkan ini. Mereka telah merendahkan dan menyakitiku, dan sekarang aku akan membalas dendam. Aku akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Beberapa minggu berlalu, dan perusahaanku semakin berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Rian, yang sekarang bekerja di bawahku, tampak terkejut dan bingung dengan perubahan drastis yang terjadi. Dia bekerja dengan tekun, tetapi aku bisa melihat ada kesedihan dan penyesalan di matanya. Suatu malam aku menghadiri acara amal yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri Surabaya. Acara ini dihadiri oleh para pengusaha besar dan tokoh-tokoh penting di kota ini. Aku sengaja datang untuk menunjukkan kekuatanku dan pengaruhku. Saat aku sedang berbincang dengan beberapa rekan bisnis, aku melihat Rian dan ibunya masuk ke ruangan. Mereka tampak terkejut melihatku, dan wajah mereka langsung memucat. Mereka tidak menyangka akan bertemu denganku di acara ini. Aku tersenyum sinis, menghampiri mereka. Selamat malam, Rian, Ibu, sapaku dengan nada dingin. Senang bertemu kalian di sini. Ibu Rian tampak gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Rian menatapku dengan mata penuh penyesalan. Dinda, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku di sini sebagai salah satu pengusaha besar di Surabaya, jawabku dengan nada datar. Aku adalah CEO perusahaan yang sekarang memiliki perusahaanmu. Rian dan ibunya terkejut mendengar jawabanku. Mereka tidak percaya bahwa aku adalah wanita yang sama yang mereka usir dari rumah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa aku adalah CEO perusahaan yang sangat berpengaruh. Kamu? Kamu adalah pemilik perusahaan itu? Tanya Ibu Rian dengan suara tidak percaya. Aku mengangguk. Ya, Ibu, saya. Saya adalah wanita yang kalian remehkan. Sekarang, saya adalah orang yang memiliki kendali atas hidup Rian. Rian menatapku dengan mata penuh penyesalan. Dinda, maafkan kami, ucapnya dengan suara bergetar. Kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kami sangat menyesal telah meremehkanmu. Aku menatap mereka dengan tatapan dingin. Penyesalan kalian sudah terlambat, ucapku dengan nada tegas. Kalian telah menyakitiku, dan sekarang kalian harus menerima konsekuensinya. Aku berbalik dan meninggalkan mereka, merasa puas melihat ekspresi ketakutan dan penyesalan di wajah mereka. Aku tahu ini mungkin terdengar kejam, tetapi mereka pantas mendapatkan ini. Mereka telah merendahkan dan menyakitiku, dan sekarang aku akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Setelah pertemuan di acara amal, Rian dan ibunya terus berusaha meminta maaf padaku. Mereka datang ke kantorku setiap hari, memohon ampun dan berjanji akan berubah. Aku melihat penyesalan tulus di mata mereka, tetapi aku tidak bisa begitu saja melupakan rasa sakit yang mereka berikan padaku. Suatu hari, Rian datang ke ruanganku dengan wajah pucat. Dinda, tolong maafkan kami, ucapnya dengan suara bergetar. Kami tahu kami salah, dan kami sangat menyesal. Kami berjanji akan berubah, kami akan menjadi orang yang lebih baik. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Perubahan tidak semudah itu, Rian,
ucapku. Kalian telah menyakitiku, dan luka itu tidak akan hilang begitu saja. Kami tahu, Dinda, balas Rian. Tapi kami mohon, beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami ingin menebus dosa-dosa kami. Aku terdiam, berpikir sejenak. Aku tahu aku bisa saja terus membalas dendam, tetapi aku juga tahu bahwa dendam hanya akan memperpanjang lingkaran kebencian. Aku memutuskan untuk memberi mereka kesempatan kedua, tetapi dengan syarat. Baiklah, ucapku dengan nada tegas. Aku akan memaafkan kalian, tetapi kalian harus membuktikan bahwa kalian benar-benar berubah. Kalian harus bekerja keras dan menunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan kedua. Rian dan ibunya mengangguk, tampak lega dan bersyukur. Mereka berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan mereka. Aku memberi Rian kesempatan untuk bekerja di perusahaanku, di posisi yang lebih rendah dari sebelumnya. Aku ingin dia belajar dari bawah, belajar menghargai kerja keras dan kerendahan hati. Waktu berlalu, dan Rian menunjukkan perubahan yang signifikan. Dia bekerja dengan tekun, belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ibunya juga berubah. Dia menjadi lebih ramah dan menghormati orang lain. Aku merasa puas melihat perubahan mereka. Tetapi aku tetap menjaga jarak. Aku memutuskan untuk tidak kembali pada Rian sebagai suami. Aku merasa kami sudah terlalu banyak terluka, dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku ingin fokus pada karirku dan membangun hidupku sendiri. Aku membantu Rian membangun karirnya sendiri. Aku memberinya kesempatan untuk memimpin proyek-proyek besar dan menunjukkan kemampuannya. Rian berhasil membuktikan dirinya, dan dia menjadi salah satu manajer terbaik di perusahaanku. Aku merasa bangga dengan Rian, tetapi aku juga merasa lega karena aku tidak kembali padanya sebagai suami. Aku merasa bebas dan mandiri, dan aku menikmati hidupku sebagai wanita karir yang sukses. Akhirnya, aku menyadari bahwa balas dendam bukanlah jawaban. Yang terpenting adalah memaafkan dan memberi kesempatan kedua, tetapi juga tahu kapan harus melepaskan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan atau kekayaan, tetapi pada kemampuan untuk memaafkan dan melanjutkan hidup.